Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 38. Dr. Diki masih meletakkan stetoskop di dada Ziko. Pasangan suami istri itu memperhatikan raut wajah Dr. Diki. Apa yang terjadi? Tanya Zira penasaran. Jantungnya tidak berdetak, tapi berbicara, pulang, pulang, gurau Dr. Diki. Ah, ngawur, sahut Zira. Ziko sudah tak sabar ingin pulang. Katanya ingin berbulan madu lagi dengan kamu, goda Dr. Diki. Tenang sayang, sebulan hanya sebentar. Bakul jamu akan siap sedia pada saat kamu pulang, sahut Zira asal. Dan mereka tertawa bersama. Bagaimana dengan suara Ziko? Apa bisa sembuh sebulan lagi? Tanya Zira. Kami selalu melakukan yang terbaik untuknya. Kita doakan suara Ziko kembali secepatnya. Jelas Dr. Diki sembari berlalu meninggalkan ruangan itu. Zira memeluk suaminya, memandang wajah yang sama seperti dulu. Besok aku tidak bisa datang. Bima adiknya Meni akan menikah, ujarnya sembari memeluk suaminya. Ziko menganggukkan kepalanya setuju. Meni terlihat sibuk membantu Bima untuk acara pernikahan adiknya yang akan digelar besok. Mengecek semuanya dengan teliti. Semuanya beres, sepatu, pakaian nikah, ujar Meni. Terima kasih kak, sahutnya. Bima diam sembari memandang langit-langit rumah kakaknya. Ada apa? Tanya Meni memperhatikan sikap adiknya. Aku ingin mengunjungi makam orang tua kita dan makam Sisil untuk terakhir kali, sahutnya. Ya sudah, kakak temani. Nggak usah, biar aku pergi sendiri, sahut Bima menolak. Nggak boleh begitu, besok kamu akan menikah. Tak baik kalau berada di luar. Begini saja, lebih baik ke makamnya setelah menikah. Tidak, aku harus pergi ke makam sekarang, sahut Bima kekeh. Oke, tapi kakak ikut, ujar Meni kekeh. Tapi, tidak ada kata tapi. Kakak ikut, atau kamu tidak kakak izinkan ke sana. Bagaimana? Bima menghela nafasnya secara kasar. Dia mengalah dan mengikuti kemauan kakaknya. Meni menghampiri suaminya yang sedang bermain bersama Cinta. Sayang, aku mau pergi bersama Bima ke makam. Mau ziarah ke makam orang tua kami dan makam Sisil, ujarnya. Ya sudah, aku antar, sahut Kevin. Akhirnya mereka pergi ke makam diantar Kevin. Sesampai di makam, Meni dan Bima turun dari mobil, sedangkan Kevin dan Cinta menunggu di mobil. Kedua kakak beradik itu berhenti pada satu pusara kedua orang tuanya. Mereka melantunkan ayat-ayat suci sebagai iringan doa untuk kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, besok pernikahan Bima. Kami meminta restu kepada Bapak dan Ibu, ujar Bima. Bima yang dulu kecil sekarang sudah besar. Dia akan memasuki jenjang yang lebih serius. Akan menikah dengan pujaan hatinya, ujar Meni. Bima melirik kakaknya. Dia tidak mengerti apakah pelangi pujaan hatinya.
Di dalam hotel, tepatnya di tempat acara pernikahan. Dia terlihat ada di situ bersama dengan perempuan lain yang ditugaskan sebagai pengiring pengantin. Mereka sedang berlatih untuk acara besok. Pengiring pengantin yang lain selain Tia merupakan pengiring pengantin sewaan yang telah disiapkan oleh pihak I.O. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Langit menghampiri Tia yang sedang berjalan membawa bunga. "Pelangi memintaku dan Zelin untuk membantunya sebagai pengiring pengantin. Tapi hanya aku yang bisa," sahutnya masih berjalan perlahan dan Langit mengikutinya. "Apa Zelin bebek saja?" tanya Langit penasaran dengan kejadian beberapa bulan lalu. "Baik," sahutnya tanpa mau mengatakan yang sebenarnya. Langit bernafas lega ketika mendengar itu semua. Ada rasa khawatir Koko akan memperlakukan Zelin tidak baik. Acara gladi resik selesai. Dia beristirahat sembari menyeruput minuman yang telah disiapkan. "Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi dengan rumah tangga Zelin?" tanya Langit sembari duduk di sebelah Tia. "Rumah tangga mereka baik-baik saja. Memang di awal ada perbedaan pendapat, tapi masalah itu telah selesai. Sekarang mereka semakin mesra," sahutnya tanpa mau mengatakan apa yang terjadi. "Syukur kalau hubungan mereka baik-baik saja," ujar Langit. Tia menatap Langit dengan tatapan heran. "Kamu tidak cemburu mendengar semua ini?" tanya Tia. "Aku sangat cemburu tak kalah mendengar mereka menikah. Tapi tak lantas aku merusak rumah tangga mereka hanya karena cemburu," jelas Langit. Tia mangut mengerti. Dia pria yang berjiwa besar, mencintai tapi tidak memiliki. Aku salut dengan cintanya. "Sampai kapan kamu akan mencintai Zelin?" "Selama hayat di kandung badan," sahut Langit. Dia mengacungkan jempolnya ke arah Langit. "Kamu hebat," ujar Tia. Keesokan harinya, Bima telah bersiap dengan pakaiannya, dan Menik tengah bersiap dengan kebaya yang telah dipesannya dari Zira. Kevin menghampiri istrinya yang telah memoles lipstik di bibirnya, memeluk tubuh istrinya dari belakang. "Kamu cantik sayang," sahut Kevin sembari mengecup leher istrinya. "Jangan macam-macam, kita mau berangkat," seru Menik mengingatkan suaminya. "Tapi aku mau kamu," sahut Kevin sembari memeras dada istrinya. Menik langsung memukul lengan suaminya. "Tadi malam sudah, pagi sudah, sekarang tidak," seru istrinya. "Ayolah sebentar saja, satu goyangan siap, sudah di ujung nih," ujar Kevin memaksa istrinya. "Mama!" teriak Cinta sembari menggedor pintu kamar. "Malaikat penolongku sudah datang," ujar Menik senang dan segera menghampiri anaknya yang ada di depan pintu kamar. "Nik, nanti punyaku jadi batu bagaimana?" tanya Kevin sedikit teriak, karena istrinya telah diambang pintu. "Nanti kita pahat," ceplosnya. Dengan terpaksa Kevin menahan gejolak asmaranya yang telah di ujung, melupakan niatnya untuk menggauli istrinya. Mereka pergi ke hotel bersama dengan Bima, Jessie, dan Zira. Zira menyetir mobilnya sendiri dengan membawa Triple Z dan 2 orang asisten rumah tangga. Dia mengikuti mobil Kevin dari belakang. Dan dari mansion, Nyonya Amel bersama dengan Zelin dan Koko menuju hotel. Suasana hotel telah dihadiri beberapa orang yang bertindak sebagai saksi dan penghulu. Untuk acara pernikahan hanya dihadiri kerabat dekat, dan malamnya semua tamu mereka undang. Sesampai di hotel, rombongan pria masuk ke dalam tempat akad nikah. Bima duduk di depan Langit dan diapit para saksi di sebelah kanan dan kiri mereka. Acara belum dimulai sampai tiba waktunya. Langit melirik ke arah Zelin. Dalam beberapa detik mereka saling menatap, dan Zelin langsung mengalihkan pandangannya melihat suaminya. Dia memeluk erat lengan Koko, menunjukkan kepada pria itu kalau dia mencintai suaminya. Melihat hal itu, Langit kembali menatap Bima, dan acara dimulai. Pelangi memasuki ruangan itu dengan diapit wanita-wanita cantik, mengenakan kebaya berwarna gading senada dengan pakaian Bima, menggunakan tatanan rambut dengan model sanggul modern. Pelangi terlihat sangat cantik. Bukan hanya wajah, tapi bodinya sangat bagus bak seorang model. Duduk di samping Bima dengan anggunnya. Sekilas Bima melirik calon istrinya, yang wajahnya benar-benar membuat dirinya pangling. Langit memegang tangan Bima dan mulai mengucapkan ijab kabul, sampai keluar kata sah dari kedua saksi. Dan akhirnya mereka sah menjadi suami istri. Pelangi mengecup tangan suaminya dan Bima mengecup dahi istrinya. Semua momen itu atas arahan kameramen yang mengabadikan momen itu. Pelangi menghampiri kakaknya yang duduk di atas kursi, dan dia bersimpu di depan Langit. "Kak, aku telah menikah. Maafkan aku selama ini telah banyak menyusahkan kakak. Adikmu tidak akan merengek lagi," ujar Pelangi menangis. Mendengar hal itu, Langit merasa terharu.
Ada sebutir air mata yang menetes di pipinya. Saudara kembarnya telah resmi menjadi milik orang lain. Tidak ada canda dan tawa dari adiknya. Sedih harus melepaskan saudara kembarnya. Sama halnya dengan Pelangi, Bima duduk bersimpu di depan Kevin dan Menik. Aku telah menetapkan pilihanku padanya, maka aku memohon restu dari kakak, ujar Bima. Kami merestui kamu, sahut Kevin. Menik belum mengatakan apapun. Adiknya yang dulu kecil sekarang telah menikah. Dulunya masih lajang, sekarang telah memantapkan hati untuk menikah. Menik menangis mengingat momen kebersamaan mereka. Momen di saat mereka masih tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Kakak merestuimu, ujar Menik menangis dan memeluk adik satu-satunya. Semoga keluarga kalian sakinah mawaddah warahmah, ujar Menik. Ada kalanya kita melepaskan seseorang dengan ikhlas, bukan karena tidak mencintainya, tapi merelakannya untuk mencari kebahagiaan yang diinginkannya. Bersambung.